Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada tingkat pertumbuhan ya. Kalau kita lihat di grafik ini, ada tingkat kematian dan ada tingkat kelahiran. Kalau kalian lihat dari tahun 2010, 2013, 16, 19, 22 sampai 34 ini merupakan prediksi ya. Jadi dari pola ini kita secara matematika ya, dia bisa menghitung prediksi pertumbuhan penduduk. Ini saya dapat data dari Bappenas bahwa angka kematian itu ternyata tidak terlalu signifikan naiknya ya. Sedangkan angka kelahiran, maaf, angka kematian ini agak naik ya, sedangkan angka kelahiran dia malah menurun tapi tidak terlalu besar. Jadi angka kelahiran hingga tahun 2034 itu berkisar antara 4 juta hingga 5 juta per tahunnya. Jadi dari perhitungan tadi, nah ini untuk manusia. Kalau untuk hewan bagaimana? Nah, nanti ada teknik-teknik tertentu bisa untuk menghitung bagaimana tingkat pertumbuhan dari populasinya. Nah, ini sangat penting karena banyak sekali sekarang hewan yang sudah langka dan juga tumbuhan langka seperti itu. Kemudian tadi sudah ya, satu tadi adalah karakteristik populasinya tadi sudah pengertiannya, kemudian secara karakteristik distribusi umur atau untuk mengetahui peningkatan dan penurunannya. Kemudian ada komposisi genetik ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan kalau semakin beragam, misalnya di manusia, populasi manusia itu yang memiliki keberagaman sangat tinggi, ya dia mulai dari suku mana di berbagai benua itu sangat beragam sukunya, apalagi di Indonesia ya beragam sekali sukunya sehingga hal tersebut menunjukkan adanya heterozigositas ya di sini ya antara individu satu dengan yang lain. Nah, ini sangat menguntungkan. Jadi untuk populasi di Indonesia itu sangat menguntungkan karena beragam. Nah, sedangkan semakin rendah keberagamannya, dia akan semakin mudah untuk terdegradasi. Misalnya tadi terkena serangan penyakit atau serangan virus itu dia semakin mudah turun populasinya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan pola distribusi. Apa itu pola distribusi? Pola distribusi ini biasanya di hewan dan tumbuhan ya, karena kalau manusia kan ya memang populasinya bisa bergerak kemana-mana. Nah, distribusi ini tergantung dari bagaimana dia bisa bergerak. Jangan salah kalau tumbuhan itu dia juga bisa bergerak ya. Bergeraknya adalah melalui alat ini tadi, misalnya benang sarinya atau biji-bijinya itu dia akan terdispersi atau termigrasi begitu ya. Jadi tidak hanya hewan, tapi tumbuhan itu bisa terdistribusi. Ada pola-pola yang teratur, ada juga pola yang acak, ada juga pola yang mengelompok. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Kalau yang pola teratur ini sangat jarang terjadi. Kalau yang teratur ini misalnya sudah kita manipulasi ya. Kayak misalnya di kebun binatang atau mungkin di tempat-tempat misalnya di pertanian dan lain sebagainya itu distribusinya seragam. Nah, ini tidak terjadi di alam ya. Jadi memang tidak seperti ini. Kemudian kalau distribusi yang mengelompok ini yang secara alami terjadi di lingkungan atau di alam. Biasanya populasi itu akan cenderung mengelompok di suatu tempat di mana dia ada potensi sumber makanan, sumber air dan kondisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi ada kelompok populasi, misalnya di sebuah savana itu ada kelompok populasi herbivora di sebelah sini, karnivora di sebelah sini ya, dan predasi sebelah sini. Begitu. Jadi dia mengelompok-ngelompok sesuai dengan kebutuhan atau habitatnya. Nah, kemudian ada juga yang acak. Ini jarang terjadi ya. Biasanya ada kompetisi. Jadi misalnya terjadi kompetisi dalam populasi atau dalam ekosistem tersebut, maka ada perpindahan atau migrasi. Nah, ini terjadi misalnya jarang terjadi pada hewan tingkat tinggi ya. Biasanya kalau yang seperti ini itu di hewan tingkat rendah atau juga tumbuhan karena tumbuhan tadi bisa menyebar mengikuti angin atau mengikuti misalnya dimakan oleh hewan lain ya biji-bijiannya itu dia akan menyebar secara acak gitu. Nah, ini contoh populasi yang semakin menurun. Jadi kalau tadi saya isunya tadi adalah kenapa kita belajar populasi karena banyak sekali hewan-hewan langka yang populasinya semakin tahun mungkin habis ya. Contohnya ini ada orang utan karena kebakaran hutan dan juga karena illegal logging
bisa dipastikan tahun 2000 kalau tidak ada proses ini ya, mungkin dia sudah akan habis karena dari total 12 juta ya 12.000 maaf 12.000 tahun 2015 bahkan tinggal 25 bayangkan ya. Kemudian tanggal 2016 dia meningkat karena mungkin ada ini penangkaran dan lain sebagainya. Selain itu juga ini yang tadi saya sampaikan sudah ada Banda Fortuna 1, kemudian ini juga burung cendrawasih banyak diburu yang saat ini ya kalau kalian lihat di berita-berita atau di website perburuan liar itu sangat mengerikan ya. Jadi bisa dijual dan hanya diambil bulu ataupun paruh atau ya, intinya begitulah ya kejahatannya manusia. Nah, kemudian ini juga kijang itu juga sudah jarang ditemukan meskipun dulu banyak sekali di Pulau Jawa, di pulau-pulau yang lain itu juga sekarang sudah jarang. Nah, ini lanjut ke materi yang sebelumnya itu adalah faktor pembatas. Jadi dalam populasi itu bukan hanya faktor abiotik jadi faktor pembatas, ada juga kemampuan tadi ya, kemampuan organisme tersebut untuk menyebar atau nama lainnya dispersal ya. Bisa migrasi atau bisa berpindah. Kalau migrasi itu cenderung dia memang berpindah secara kelompok besar ya, tapi kalau dispersal itu dia menyebar menggunakan tadi misalnya biji-bijinya atau mungkin benang sari dan lain sebagainya. Ada 3 faktor pembatas, yaitu kemampuan menyebar, perilaku organisme, dan interaksi antar organisme. Nah, ini mungkin akan menjawab pertanyaan yang kapan hari itu ada bertanya, Bu, kira-kira apakah makhluk hidup itu, atau misalnya hewan dan tumbuhan itu ada yang berperilaku merugikan? Ini akan menjawab ya. Karena yang kemarin saya tampilkan adalah manusia yang merugikan organisme tersebut. Ternyata memang nanti kita pelajari ya. Nah, yang pertama kemampuan menyebar. Kemampuan menyebar itu bertujuan untuk mencari sumber makanan baru. Nah, beberapa hewan itu juga ada yang menghindari musim tertentu. Jadi dia tidak hanya untuk mencari sumber makanan, tapi musim tertentu itu akan merugikan organisme tersebut. Misalnya kalau kalian lihat ada burung-burung yang bermigrasi. Gitu. Kemudian ada juga faktor perilaku. Nah, di sini maksudnya adalah yang membatasi organisme itu sendiri adalah perilakunya. Jadi meskipun nih ada usaha untuk menangkarkan hewan ya, misalnya tadi orang utan tadi itu kita tangkarkan karena dia di habitatnya sudah rusak, tapi belum tentu dia bisa beradaptasi dengan baik karena ada perilaku organisme yang sangat-sangat spesifik, tidak bisa apa ya, tidak bisa semudah yang misalnya kita beri makan aja, tetapi dia bisa berperilaku kembali seperti di alam ya. Kalau tumbuhan mungkin agak lebih mudah, tetapi kalau hewan itu dia punya perilaku ya, mirip seperti manusia lah. Jadi dia memiliki mikrohabitat yang cocok dengan individu tertentu. Atau juga dengan misalnya nih jerapah hanya menyukai pucuk tanaman tertentu. Jadi dia benar-benar spesifik makan makanannya itu tidak sembarangan. Jadi tidak bisa beragam ya, spesifik sekali. Itulah yang menyebabkan kemampuan dari dispersal tadi terbatasi atau faktor pembatasnya. Nah, ini contoh dari contoh dari apa tadi ya. Misalnya benang sari ini yang menempel di sini ada serangga ya, dia akan menyebarkan ke benang sari yang lain ya, ada penyerbukan kan macam-macamnya dengan angin, dengan hewan dan lain sebagainya. Terus ini ada gambar kapuk ya, pohon kapuk. Itu akan menyebarkan melalui sayapnya. Namanya biji bersayap ya. Pemencaran biji dan lain sebagainya. Kemudian ada juga berbentuk dispersal yang berkoloni. Ya. Dispersal yang berkoloni ini biasanya ada faktor cekaman. Ya. Faktor cekaman itu apa? Misalnya ada penyakit ataupun ada cekaman predasi, ya, ada predator yang baru atau mungkin perubahan iklim dan lain sebagainya, dia akan mengalami migrasi atau perpindahan. Tapi ada juga yang secara alami dia memiliki jadwal migrasi, misalnya di burung ya. Burung itu dia setahun mengalami migrasi ke sana dan baik lagi. Jadi setahun itu dia mengikuti musim. Jadi misalnya burung yang ada di kutub ataupun di kutub ya di daerah sebelah utara sana dia akan bermigrasi pada saat turunnya salju. Nah, dia akan pindah ke yang lebih hangat bisa di selatan atau mungkin di tengah begitu. Kemudian juga hewan laut ya, dia juga akan misalnya ada paus itu dia bermigrasi ya, dia bermigrasi bersama kawan-kawannya itu.
Nah, selanjutnya nih interaksi. Tadi sudah ada migrasi. Saya stop dulu karena udah terlalu panjang.